Terbuka Qurannya yang ada terjemahnya surat Yunus 87. Mudah-mudahan dengan cara melihat, mendengarkan, menjadikan kita ada taram-taram untuk bisa membaca. Jadi mendengarkan sambil melihat Al-Quran atau tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana fa'mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ramainya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 87. Dan Musa berkata, ya Tuhan, kami Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan kami. Akibatnya mereka menyesatkan manusia dan jalan-Mu, ya Tuhan. Binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Firman 88 mainan. Mohon lepat. 88 tulisan deui. Kangku saya temen 88. 87 mainan ayeuna. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. 87. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana fa'mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Dan Musa berkata, ya Tuhan kami Engkaulah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan kami. Akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu, ya Tuhan. Binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui.
Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, please stand by. Please stand by. Please stand by. Hari ini, hari Minggu, kembali sahabat hukum mengudara melalui frekuensi 14164 MHz bekerja sama bersama Golden Squad Me Family Digital Voice Audio Charlie Hotel 023. Oke, lateri turun karena ada satelit, nggak tahu nggak apa, tapi nggak apa-apa. Warga kami ini sangat setia sekali ya. Mei Darling dari Sulawesi Tengah Kota Palu, Golden 23 dari Sulawesi Tengah Kota Palu, Layang Gemintir dari Bali Kabupaten Badung, dari Jakarta belum datang, mungkin ada dari Jepang juga belum datang, ya nggak apa-apa, mungkin ada kendala. Dan juga seluruh anggota sahabat Kultum Insani pada pagi hari ini yang telah terkoneksi 14164 MHz mengaturkan banyak terima kasih. Di pagi hari ini akan saya kupas mengenai yaitu Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihi wassalam. Yang ambil di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai 105. Simak berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Oke, terima kasih lah yang memintir, oke ya. Oke. Nah, tolong dikasih tahu Pak Ustaz ya, kalau tidak keluar di dial aja. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali secara istiqomah baik di frekuensi ataupun di APK Uner Yuner. Oh, alhamdulillah menambah. Aminuddin, terima kasih telah hadir dari Jawa Tengah, kota Salatiga. Silakan duduk dengan tenang. Mei Darling Februari, alhamdulillah dari Sulawesi Tengah Palu sudah pada datang. Oke. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini kita lanjut di dalam Al-Quran. Telah saya sampaikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, aku pergi kepada Tuhanku dan dia akan menunjukkan aku. Begitu. Ya Tuhanku, berilah kiranya kepadaku ini anak yang soleh. Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya seorang anak yang penyantun. Maka tatkala anak itu sudah sampai bisa berusaha bersamanya, jamaah Ibrahim berkata kepadanya, hai anak, sungguh aku melihat di dalam tidur mimpi bahwa aku ini menyembelih kau. Maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Musyawarah orang tua terhadap anak. Bagaimana anak yang soleh, wahai bapakku? Lakukanlah apa yang ayah diperintahkan, insya Allah ayah akan mendapatkan. Saya ini termasuk orang-orang yang bersabar. Begitu. Di dalam Al-Quran, wa qala ini dahibun ila rabbi sayahdi rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'u saya qala ya bunayya inni ara fil manam ani adbauka pandur madza tara. Qala ya batil af'al matu marusata jiduni insyaallah minasyabirin. Falamma aslama wa ta'alahu lil jabini wa nadainahu
ayah Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najil muhsinin. Nah, ini perbincangan orang tua bersama anak musyawarah. Cacak-cacak legit musyawarah. Jamaah yang sholat tatkala keduanya telah berserah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia Ibrahim telah membaringkan Ismail miring pipinya pada tanah. Jamaah yang saya hormati. Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala menyuruh, "Wahai Ibrahim, sungguh kau telah membenarkan mimpi itu dan sungguh begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik." Begitu jamaah yang subhanallah. Jamaah yang saya hormati, dikatakan bahwa sebab Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail alaihissalam karena dia telah berkorban 1000 kambing, 300 lembu dan 100 onta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang dan para malaikat sama kagum terhadap hal itu. Jamaah yang saya hormati, Nabi Ibrahim luar biasa jemaah. Dia sudah membela agama, ya hartanya. Saya jangankan harta yang saya miliki, anak saya korbankan bila diperlukan. Kata Nabi Ibrahim AS begitu jemaah, semua yang telah menjadi korban itu belum apa-apa bagiku, sedikit untuk kepentingan agama. Sedikit untuk kepentingan agama, bila perlu saya, anak saya. Sampai sejauh mana kita membela agama Allah ini? Tinggal nanya kepada diri kita. Demi Allah, kalau toh aku mempunyai anak laki-laki, tentu akan aku sembelih pula di jalan Allah dan aku korbankan dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Nabi Ibrahim. Hari orang tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan kata-kata itu dan telah berlalu berapa waktu jemaah, maka dia terlupa akan kata-katanya mimpi. Nah, ini perlu diterapkan oleh kita sahabat kultum insani kalau ini benar-benar kita akan membela agama Allah. Apa yang kita mampu, apa yang kita milik, ayo kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta, tenaga, pikiran, apa yang kita milik. Wah, masjid budak memerena. Maka tatkala dia Ibrahim telah datang di Ardil Muqaddasah atau bumi yang disucikan, dia mohon anak kepada Tuhannya. Maka Allah pun mengabulkan permohonannya dan mengkaruniakannya seorang anak laki-laki. Falamma balagha ma'hu sya'ya. Artinya tatkala dia telah pantas berjalan bersamanya, sedang dia berumur 7 tahun dan ada yang menerangkan 13 tahun. Lafadha ma'ahu. Ini merupakan keterangan, artinya tatkala dia telah sampai batas yang dia mampu berjalan berusaha, maka dikatakan jamaah kepada Nabi Ibrahim di dalam mimpinya itu, tunaikanlah nazarmu itu. Berjanji dia dalam mimpi. Kata Ibnu Abbas, perduaan jamaah yang hormati, tatkala pada malam tarwiyah dia tidur bermimpi ada orang yang berkata, "Wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu." Jamaah yang saya hormati, pada pagi harinya Nabi Ibrahim berpikir, apakah ini mimpi dari Allah atau dari syaitan? Begitu jemaah yang saya hormati. Berpikir di dalam bahasa Arabnya tarawa, kata kerja, sedang kata bendanya ialah tarwiyah. Oleh sebab itu maka hari itu dinamakan hari tarwiyah. Begitu jamaah yang saya. Ya. Nah, pada malamnya jamaah Nabi Ibrahim bermimpi lagi yang kedua. Juga seperti itu, maka pada pagi harinya dia juga menjadi tahu bahwa mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu.
Di dalam bahasa Arabnya ialah Arafah, kata kerjanya, sedang kata bendanya ialah Arafah. Nah, oleh sebab itulah jamaah hari itu dinamakan hari Arafah. Dan tempat itu namanya Arafat. Kemudian pada malam ketiga dia bermimpi lagi. Yang seperti itu pula, maka Nabi Ibrahim bermaksud menyembelihnya. Seperti itu jamaah yang saya hormati. Nah, nyembelih di dalam bahasa Arab ialah nahar, kata kerja, sedang kata bendanya ialah nahrun. Nah, oleh sebab itu hari itu dinamakan hari nahari. Paham ya? Alhamdulillah. Terima kasih user sudah pada hadir di pagi hari ini. Semoga Anda sehat semua ya. Oke. Salam tolong sampai kepada Uner. Jamaah yang saya hormati, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pergi melaksanakan penyembelihan, dia berkata kepada Hajar, Ibu Ismail alaihissalam, pakaikanlah anakmu Ismail ini pakaian yang paling baik, karena aku akan pergi bertamu dengan dia anaknya. Begitu. Maka Hajar ibunya pun jama memakainya pakaian, memberi minyak rambut dan menyisir rambutnya terhadap anaknya. Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam jama membawa tali dan pisau lalu pergi bersama Ismail ke dekat kota Mina. Ya. Iblis yang terkutuk semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dia mengalami sibuk dan kian kemari seperti hari itu. Dan adalah Ismail alaihissalatu wassalam jama berlari meloncat ke hadapan ayahnya. Maka iblis berkata kepada ayahnya, apakah engkau tidak memperhatikan tampan badannya, bagus parasnya, dan santunannya, perilakunya baik. Pikalucuan kata budak. Cek si iblis dibejakan gitu, kata Nabi Ibrahim, ya. Tapi aku telah diperintah untuk itu. Ketika iblis terkutuk putus asa terhadap Nabi Ibrahim, maka dia pergi kepada Hajar seraya dia berkata, bagaimana engkau duduk saja? Sedang jelas-jelas Ibrahim pergi dengan anakmu itu dan akan disembelih. Nah dia mulai cek si iblis. Jamaah, kata Hajar, jangankan dusta, saya tidak pernah tahu seorang ayah menyembelih anaknya sendiri. Kata iblis, itulah sebabnya dia membawa tali dan pisau. Kata Hajar, untuk apa dia menyembelihnya? Kata iblis, dia mengira bahwa Tuhannya telah menyuruhnya untuk itu. Jamaah yang saya hormati di pagi hari, kata Hajar, Nabi itu tidak pernah diperintahkan untuk sesuatu yang batil. Dan saya sendiri bersedia untuk menebus perintah itu dengan jiwaku ini. Bagaimana kalau hanya dengan jiwa anakku? Ketika iblis terkutuk, jamaah berputus asa terhadap Hajar, bahwa dia pergi kepada Ismail seraya dia berkata, sungguh engkau bersenang-senang senda ayahmu membawa tali dan pisau akan menyembelihmu, malah diam. Kata Ismail, jangan engkau dusta, mengapa ayah akan menyembelih saya? Dia omongan deui wae. Cek si iblis, dia mengira bahwa Tuhannya telah menyuruhmu untuk itu. Kata Ismail, kami memperhatikan dan mentaati perintah Tuhanku. Iya, itu adalah lambang anak yang saleh, jamaah yang saya hormati. Kumaha oge siap saya. Karena ini adalah perintah Allah. Jamaah, ketika iblis akan melontarkan kata-kata yang lain, maka Ismail mengambil batu dari tanah serta dia melemparkan kepada iblis. Sehingga matanya yang kiri menjadi pecah buta. Lalu dia pergi dengan sia-sia
rugi dia. Begitu. Dilontar. Kan ada jumroh itu lontar. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melemparkan batu pada tempat itu untuk mengusir setan. Dan karena dia mengikuti Nabi Ismail putranya Ibrahim, Khalilullah Rahman, jumroh, lontar batu. Hah? Ketika Ibrahim alaihissalam sampai di Mina, maka berkata kepada putranya, ya bunaya ini arabil manami ani adbahu ka fandur madatara. Hai anakku, sungguh aku ini melihat di dalam tidur mimpi bahwa saya ini menyembelih kau. Coba perhatikan bagaimana pendapatmu. Itu. Nah, artinya jamaah yang saya hormati, terangkan kepadaku pendapatmu, apakah engkau sabar terhadap perintah Allah atau kamu minta ampun sebelum saya lakukan? Coba kurang gumah kolot jelas-jelas dek mencit eta masih kena musyawarah. Aduh. Ini adalah ujian dari Ibrahim untuk putranya jamaah. Apakah dia menjawabnya dengan penuh perhatian dan taat atau tidak? Oke, makasih. Dah, makasih. Ini adalah ujian dari Nabi Ibrahim untuk putranya. Apakah dia menjawab atau tidak? Kata Ismail, jamaah, wahai ayahku, kerjakan apa yang ayah diperintahkan. Insya Allah ayah akan mendapatkan aku ini bersabar terhadap apa saja yang telah diperintahkan kepada ayah untuk menyembelihku. Begitu jamaah. Nah, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendengar kata-kata putranya jamaah, dia tahu bahwa doanya kepada Allah telah dikabulkan, yaitu Rabbi habli minas solihin. Dikabul doanya. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Maka dia beralhamdulillah, memuji lagi, terima kasih kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini udah detik-detik penyembelihan, pembunuhan jamaah. Kemudian Ismail alaihissalatu wassalam berkata kepada ayahnya, wahai ayah, saya sampaikan beberapa pesan kepada ayah. Hendaklah ayah mengikat tangan saya agar supaya saya tidak bergerak-gerak yang mungkin menyakitkan ayah. Hendaklah wajah saya ini dihadapkan ke tanah agar supaya ayah tidak melihat wajah saya. Maka menimbulkan kasih sayang ayah kepada saya. Hendaklah ayah melihatkan kain ayah agar supaya tidak terlumpuri darah meskipun sedikit, sehingga mengurangi pahala saya dan mungkin juga ketahui oleh ibu sehingga dia menjadi susah. Hendaklah ayah mengasah atau menajamkan pisau ayah lagi pula, mencepatkan jalannya jamaah yang saya hormati di atas leher saya agar supaya agak ringan, tidak terlalu sakit. Begitu. Ini sudah detik-detiknya membunuh jamaah. Karena mati itu sakit sekali ayah. Hendaknya ayah membawa baju saya kepada ibu sebagai kenang-kenangan dari saya, serta sampaikan salam saya kepadanya dan katakan kepadanya, bersabarlah engkau terhadap perintah Allah. Jangan saya diberitahukan kepadanya bagaimana ayah menyembelih saya dan bagaimana pula ayah mengikat tangan saya. Ini pesan anak terhadap ayah. Hendaklah ayah tidak memasukkan anak-anak ke rumah ibu agar supaya susahnya kepada saya tidak selalu baru. Dan kalau ayah mengetahui anak seperti saya, hendaklah ayah tidak melihatkannya sehingga ayah menjadi susah dan duka. Tenang saja. Coba kita lihat, ada enggak anak zaman kiwari model gitu?
Kata Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah, sebaik-baik penolong adalah engkau hai anakku untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya telah menyerah, jamaah yang mau nanti bersedia dia, artinya keduanya dia bersedia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim telah membaringkannya, artinya dia membaringkan putranya Ismail miring sebagaimana kambing yang akan disembelih. Jamaah, ada yang menceritakan bahwa Nabi Ibrahim telah melungkupkan yaitu wajah Ismail dengan isyaratnya agar supaya tidak melihat sesuatu yang menimbulkan kasih sayangnya sehingga akan menghalangi antara dia dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan adalah yang demikian itu jamaah terjadi dilaksanakan di sisi batu besar Mina. Ada yang menerangkan di suatu tempat dekat dari Mina dan diletakkan pisaunya pada leher putranya. Begitu. Ya, oke, terima kasih. Nah, jangan bosan-bosan kasih tahu latensinya turun nih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuka tutup dari mata para malaikat di langit dan di laut, jamaah yang hormat. Maka ketika mereka para malaikat itu melihat bahwa Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya yaitu Ismail, mereka bersyukur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, jamaah, perhatikan olehmu sekalian kepada hambaku. Bagaimana dia melakukan pisau di atas leher putranya untuk mencari Kepental Pak Ustadz. keridoanku. Oke. Ya, latensi ini jelek nih. Perhatikan olehmu sekalian kepada hambaku. Bagaimana dia melakukan pisau di atas leher putranya untuk mencari mengharapkan keridoanku. Dan kamu sekalian dahulu telah mengatakan sesuatu ketika aku berfirman ini jailun fil ardi khalifah. Alu atas alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqadisu lak. Begitu. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini akan seorang khalifah. Apakah engkau menciptakan orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah? Sedang kami sekalian memahasucikan kau, memuji kepada engkau, dan kami pun memahasucikan kau. Ini malaikat langsung. Jamaah yang sama. Oke. Kemudian jamaah Ismail alaihissalatu wassalam berkata, wahai ayahku, lepaskanlah ikatan tali tanganku dan kakiku, agar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang saya sebagai orang yang terpaksa. Artinya, terpaksa di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan letakkan pisau itu di atas leherku, agar supaya para malaikat tahu bahwa putra Ibrahim Al-Khalil itu mentaati perintah Allah dengan ikhtiar, yakni dengan pilihannya sendiri atau dengan sukarela. Itu jamaah yang hormat. Ya. Maka Nabi Ibrahim pun jamaah memanjangkan, melentangkan dua tangan Ismail dan dua kakinya tanpa ikatan, serta dia memalingkan wajahnya ke tanah, lalu dia melakukan pisaunya dengan sekuat tenaganya. Pisau itu membalik dan tidak bisa memotong leher Ismail dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Ismail alaihissalatu wassalam, wahai ayahku, kekuatanmu menjadi lemah karena masih ada cintamu kepada saya, sehingga ayah tidak bisa menyembelih saya. Dibalikkan. Coba.
Maka Nabi Ibrahim memukulkan pisau itu kepada batu dan batu itu menjadi dua, pecah. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai pisau, engkau mampu membelah batu, tapi kamu ini tidak bisa memotong daging. Pisau itu berkata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, "Hai Ibrahim, engkau mengatakan potonglah, sedang Tuhan seru sekalian alam berfirman, jangan engkau potong. Maka bagaimana saya mentaati engkau sedang saya harus mendurhakai Tuhan engkau?" Allah Akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami Allah menyeru, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi." Artinya, apa-apa yang kau lihat daripada beberapa pandangan sehingga tampak kelihatan bagi para hambaku bahwa kau sungguh-sungguh telah memilih keridhoanku daripada kecintaanmu terhadap anakku. Begitu ya, Mak. Ya. Dan adalah engkau dengan demikian itu termasuk golongan orang-orang yang berbuat baik. Sungguh demikian kami membalas orang-orang yang berbuat baik, yakni orang-orang yang bertaat kepada perintahku. Sungguh ini adalah merupakan bala ujian yang nyata, yakni penyembelihan itu adalah ujian yang nyata, jamaah yang saya hormati, untuk mengetahui, memisahkan antara yang ikhlas dari yang tidak ikhlas, atau juga merupakan ujian yang nyata sulit sekali karena tidak ada yang sesulit itu. Jamaah, maka kami tebus. Artinya kami selamatkan orang yang diperintahkan membunuhnya dengan sembelihan yang besar dari sorga. Apa? Yaitu kambing kibas yang dahulu telah dikorbankan oleh Habil dan Qabil, jamaah yang sorma, yang diterima daripadanya. Dan korban kambing itu tetap hidup di sorga, sehingga Nabi Ismail alaihissalam ditebus gantikan dengan kambing, yaitu kambing itu badannya gemuk. Begitu. Dan sungguh malaikat Jibril, jamaah yang SAW, telah datang dengan membawa kambing itu, sehingga dia melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang melakukan pisaunya di leher Ismail alaihissalam. Maka Jibril jamaah bersuruh untuk mengagungkan Allah dan kagum terhadap perbuatan Ibrahim. Allah Akbar. Begitu langsung jamaah dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Begitu. Maka Ibrahim alaihissalam jamaah menyambutnya dengan mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu. Ismail alaihissalam jamaah juga menyambutnya Allahu akbar walillahil hamd. Begitu. Maka Allah menganggap baik kalimat-kalimat ini jamaah, lalu mewajibkan kita sekalian mengucapkan pada hari nahar. Dan karena mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jamaah, kalau seandainya penyembelihan itu terlaksana sempurna, niscaya orang tua akan menyembelih anak yang menjadi sunat hukumnya. Beak anak orang kabeh. Pang baung na, pang pecit na, pang genut na, lubang lintus, lubang lintus tadi dia. Abu Hanifah telah berdalil dengan ayat ini bahwa barang siapa bernazar akan menyembelih anaknya, maka wajib baginya menyembelih seekor kambing gibas. Telah diceritakan bahwa Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, ayah yang dermawan, ataukah saya Ibrahim alaihissalam? Saya, kata Ismail alaihissalam, bahkan ayahlah yang dermawan. Kata ayah mempunyai putra yang lain, sedang saya hanya mempunyai satu jiwa saja.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Akulah yang lebih dermawan daripada kamu keduanya, karena aku telah memberi gantinya bagi kamu keduanya, dan aku telah menyelamatkan kamu keduanya dari derita penyembelihan." Jamaah yang saya hormati, lewat 5 menit itulah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah apabila ada izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada net control station yaitu 022 dengan operator Bapak Dewan Suro, saya 001 operator Yahya Yusliha standing by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil pelajaran apa yang telah disampaikan. Isi daripada ceramah itu yaitu tentang pengorbanan seorang anak yang Nabi Ibrahim terhadap anaknya yang akan menyembelih anaknya. Bapaknya rela, ibunya rela walaupun digoda oleh setan. Anaknya juga rela untuk berkorban, dikorbankan. Begitu perjuangan dan